Untuk ukuran smartphone mid-range di bawah 5 juta, Samsung Galaxy A52 ini gue rasa pantas banget masuk ke wishlist gadget kalian. Oke, balik lagi sama gue Divi dari Gadgetainment. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan seperti yang sudah gue sebutkan di awal tadi, hari ini gue mau ngebahas tentang smartphone prima donanya Samsung, khususnya di harga 5 jutaan. Ya, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A52. Menurut gue dibanding Galaxy A32 dan juga Galaxy A72, si Galaxy A52 ini punya positioning yang lebih menarik loh, karena adanya di tengah-tengah. Tapi biar gimana pun ya smartphone nggak ada yang sempurna, jadi masih ada catatan yang harusnya bisa diimprove sama Samsung. Oke, kita mulai dari bagian yang menurut gue masih bisa diimprove dulu ya. Concern gue kali ini dari fisiknya ada di bagian back covernya. Sebenarnya pemakaian jenis doff begini untuk back cover udah oke banget sih. Sidik jari juga gak gampang nempel dan gampang dibersihin juga. Tapi ya sayangnya ini materialnya masih polikarbonat ya. Ya kalau nggak di sugar coating ini disebutnya plastik lah. Dan pemakaian plastiknya ini juga kayaknya terlalu tipis nih. Mungkin untuk neken ketipisan device-nya juga kali ya. Malah kalau misalkan ngomongin back case, gue justru lebih tertarik dengan Samsung Galaxy A32 ya, yang back case-nya itu kayak kaca gitu kelihatannya, walaupun gue nggak tahu kaca beneran atau enggak, tapi clean aja gitu kelihatannya. Dan juga si bump kameranya di Galaxy A32 itu nggak ada, sedangkan di sini ada sedikit bump kayak begini. Jadi kalau aja misalkan si Galaxy A52 ini back covernya itu seperti Galaxy A32, mungkin akan terlihat lebih bagus. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih sama bentuk kameranya ini ya. Ini juga udah sebahasa lah sama kayak Galaxy Note 20 series. Bumpnya juga nggak terlalu gede. Cuman sekali lagi, andai aja backcase Galaxy A32 dipakai juga buat di seri ini, feels premiumnya pasti lebih terasa. Dan satu lagi, gue agak sedikit menyayangkan kenapa Samsung cuma menyertakan kepala charger yang dayanya ini hanya 15 watt. 15 watt fast charging. Padahal kalau misalkan sedikit dihargain lebih mahal kayak 5,2 juta tapi udah dapat charging yang ya anggaplah sama kayak Galaxy A72 dapat 25 watt fast charging, gue rasa ini sih masih bisa laku sih. Tapi ya balik lagi ya, itu penilaian pribadi gue. Dan untuk hal yang mungkin yang gue bilang bisa diimprove cukup 3 hal tadi aja. Selebihnya banyak kelebihannya dari handphone ini dan akan gue sebutkan satu per satu. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Samsung Galaxy A52 ini punya flat style back case dan juga frame ergonomis. Handphone ini tuh punya bagian belakang yang pasti pegang sama tangan, itu rasanya nyaman banget. Padahal bodi belakangnya ini nggak lengkung loh, tapi si frame aluminiumnya ini ada sedikit lengkungannya gitu. Jadi sukses ngasih feels megang handphonenya biar kerasa nyaman. Tapi ini hanya buat yang suka megang handphonenya tanpa case ya. Kalau pakai case sih ya beda lagi feelsnya. Uniknya sih, hanya di seri Samsung Galaxy A52 aja yang menyertakan case bawaan di paket penjualannya. Kemarin gue sempat udah ngebahas Samsung Galaxy A32, nggak ada case-nya. Terus gue sempat juga nyobain Galaxy A72 punya Wisnu, itu juga nggak ada case-nya. Tapi di Galaxy A52 ini malah dapat. Gue juga nggak ngerti kenapa dan pertimbangannya apa. Jadi buat yang penasaran, mari sama-sama kita tanya sama Samsung aja. Kenapa cuman seri ini yang ada case-nya? Kedua, layar Super AMOLED 90Hz. Untuk tahun ini seluruh jajaran A seriesnya Samsung mulai dari kepala 3 ke atas udah dikasih refresh rate 90Hz. Yang mana ini gue suka dan jadi peningkatan yang cukup signifikan di bagian layar. Jadi pas gulir-gulirin menu kayak gini nih, kita dikasih sensasi yang seamless dan juga cepat. Selain itu resolusi Full HD Plus ketemu layar Super AMOLED udah pasti jadi jaminan juga betapa bagusnya layar smartphone ini. Plus masih dikasih kecerahan layar sampai 800 nits. Konfigurasi yang kayak gini tuh bakal bikin betah banget mandangin handphone ini lama-lama. Rasanya nggak bisa lepas gitu dari layarnya karena emang sebagus itu. Ya kalau buat Samsung sih gue selalu yang nggak ada komplain ya kalau masalah layar, termasuk yang selalu dipuaskan lah. Dan kita lanjut yang ketiga, yaitu sudah terpasang One UI 3.1 di atas Android 11. Ini yang gue selalu suka juga nih dari seri A-nya Samsung. Meskipun masuk kategorinya mid-range, mereka tetap pasang versi One UI yang sudah paling update. Dan versi Android yang paling update juga. Fitur-fiturnya sih banyak ya sebenarnya, dan juga animasinya di sini jadi berasa lebih seamless gitu. One UI-nya juga menurut gue masih jadi salah satu UI yang paling intuitif dan user friendly.
Buat user Samsung yang udah nggak asing lagi dengan One UI, pasti bakalan suka banget ya lihat UI yang ada di handphone ini. Belum lagi juga Samsung tuh terkenal dengan yang suka namanya update software, walaupun sebatas install security patch doang ya. Tapi hal-hal minor kayak gitu tuh itu diperhatiin loh. Oke, lanjut lagi yang keempat, RAM 4GB LPDDR4X dan juga storage 128GB. Untuk yang satu ini, kayaknya keputusan Samsung pakai konfigurasi RAM 8GB LPDDR4X harus gue apresiasi. Karena makin kesini aplikasi yang beredar di ekosistem Google itu makin banyak yang haus RAM. Dengan RAM 8GB sih harusnya untuk multitasking nggak ada masalah ya. Dan storage 128GB ini juga kalau dirasa masih kurang, masih ada slot eksternal memori yang bisa di-expand sampai 512GB. Buat yang pakai smartphone-nya ini agak heavy, suka banyak banget buka multitasking aplikasi ya, aplikasi apapun itu bisa berjalan 5, 6, 7 aplikasi berbarengan di belakang. Kayaknya ini masih kuat untuk ladenin keperluan dan kepentingan kalian. Belum lagi kalau misalkan gua sempat tes juga si speed read and write-nya itu cukup bagus ada di handphone ini. Speed rate-nya ini dapat di angka 182 MB per second dan speed rate-nya ini ada di angka 460 MB per second. Untuk random write-nya 16 MB per second, random read-nya 15,4 MB per second, dan terakhir memori copy-nya sanggup sampai 5 GB per second. Ya angka segini sih menurut gua ini udah lebih dari cukup ya untuk keperluan read and write data dan transfer dari handphone ke komputer atau ke flash disk. Ini masih mumpuni banget dan waktu yang dipakai juga nggak lama, cukup sebentar aja udah ke transfer datanya. Yang kelima, kamera utama 64 MP f1.8 26 mm. Untuk kameranya ini dapat improvement yang lumayan nih, dari yang sebelumnya hanya 48 MP, sekarang naik jadi 64 MP. Hasilnya ya seperti layaknya Samsung mid-range ya, tone warnanya enak dipandang, detailnya juga masih terjaga dan terlihat vibrant. Dengan konfigurasi kayak gini sih seharusnya untuk keperluan snap and shot ya, ngeluarin handphone dari kantong terus langsung jepret, langsung foto, itu gak ada masalah karena hampir di semua kondisi si Samsung Galaxy A52 ini bisa diandalkan. Bahkan untuk gelap-gelapan juga masih ada night mode-nya. Dan sekarang kita masuk ke improvement terakhir sekaligus yang paling gue suka dari Samsung Galaxy A series kali ini, yaitu adalah tahan air. Bahkan souvenirnya aja dikasihnya jas hujan. Jas hujan. Akhirnya IP rating tahan air dan debu kini kembali lagi ke seri A-nya Samsung. Dulu kalau nggak salah terakhir gue sama Wisnu nyobain Galaxy A series yang punya IP rating itu di tahun 2017 deh. Setelah itu sempat absen dan sekarang balik lagi. Secara kondisi sih handphone ini tahan dimasukin ke dalam air tawar di kedalaman maksimal 1 meter dengan waktu maksimal 30 menit. Ingat ya, hanya di air tawar. Jadi pastiin tawar dulu. Pasnya berapa, Pak? Nah, kayak gitu. Pastiin ditawar dulu baru bisa dimasukin ke kotak, dikasih ke yang beli. Tawar menawar. Dan pas gue coba sendiri kemarin memang ini tahan di air sih. Dia di dalam air tahan aja, nggak berontak-berontak, diem aja. Kalau misalkan nggak tahan pasti udah berontak kan, dia sengaja minta tolong lah, dikeluarin lah. Tapi ini enggak kan, dia diem aja. Jadi memang tahan air. Dan pas begitu gue keringin juga ini udah bisa dipakai lagi sebagaimana mestinya. Cuman mungkin kalau misalkan habis dipakai di dalam air, maksudnya habis dimasukin ke dalam air, ini jangan langsung dicolok. Habis masukin dalam air nggak dicolok. Ya maksudnya dikeringin dulu lah sampai kering. Tapi nggak enak kalau kering ya. Ya gitulah pokoknya lah, dikeringin dulu baru di charger kalau mau ngecas. Jadi jangan langsung dicas kalau dalam kondisi basah.
Dan udah itu aja, itu tadi adalah beberapa hal-hal penting yang perlu kalian tahu tentang Samsung Galaxy A52. Gue sempat ngebahas yang menurut gue perlu diimprove di mana. Gue juga ngasih tahu apa-apa aja yang jadi improvement terbesar untuk di seri ini. Dan yang terakhir tadi adalah yang tahan air. Jadi gimana menurut kalian tentang si Samsung Galaxy A52 ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Kita curhatin bareng-bareng. Dan udah cukup sekian dulu video gue kali ini. Kalau misalkan buat teman-teman yang suka sama video ini, please like and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetemen bikin video baru. Dan kayaknya Divi cabut. Kok kayaknya sih? Enggak, beneran cabut. Gue kayak nggak yakin gitu. Masih mau syuting tapi video yang lain aja. Dah, gue cabut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.